Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Herunisa dengan NIM 22892710012. Saya adalah mahasiswa pendidikan seni pertunjukan. Di sini saya akan memberikan jawaban atas UTS mata kuliah pendidikan inklusi. Soal yang pertama, pendidikan inklusi adalah pendekatan di mana siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa tanpa kebutuhan khusus belajar bersama dalam lingkungan kelas yang sama. Ini bisa menjadi solusi yang baik jika diimplementasikan dengan baik. Contohnya adalah 1. Mendorong toleransi dan penerimaan. 2. Mengurangi stigma. 3. Memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Dan namun ada juga tantangan yang perlu diatasi dalam pendidikan inklusi, yaitu pentingnya sumber daya, perhatian individual, serta berbagai tingkat kemampuan. Jadi, pendidikan inklusi memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat sosial dan akademik yang signifikan, tetapi juga memerlukan komitmen, sumber daya, pelatihan yang tepat untuk diimplementasikan dengan efektif. Nomor 2, berikut adalah pendidikan inklusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut UNESCO, pendidikan inklusi adalah proses memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, berpartisipasi secara penuh dalam sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, menurut Salen and Duheny, pendidikan inklusi adalah strategi pendidikan di mana semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, belajar bersama dalam kelas yang sama dan mendapatkan dukungan serta modifikasi bahan ajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, simpulan dari pendapat saya adalah bahwa pendidikan inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang kebutuhan khusus mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, kurikulum, interaksi sosial, sambil memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Soal ketiga, tunanetra. Tunanetra adalah orang yang mengalami kehilangan penglihatan total atau hampir total. Mereka tidak dapat melihat objek, warna, atau cahaya. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan indera yang lain, seperti pendengaran dan perabaan untuk memahami dunia sekitar. Orang tunanetra sering menggunakan alat bantu dan teknologi khusus untuk membantu mereka berkomunikasi dan bergerak. Yang keempat, perbedaan antara tuli dan tunarungu. Tuli adalah mereka yang mengalami gangguan pendengaran total atau hampir total. Mereka tidak dapat mendengar suara dengan jelas atau sama sekali. Beberapa orang tuli mungkin menggunakan bahasa isyarat atau metode komunikasi lainnya untuk berkomunikasi. Sedangkan tunarungu merupakan orang yang memiliki gangguan pendengaran sebagian. Mereka mungkin masih dapat mendengar suara dengan bantuan alat bantu seperti alat bantu dengar atau implan koklea. Halo, nama saya J A I N A K H I R U N N I S A. Rumah saya di J I R J A S. Dadah. Nomor 5. Sebagai calon pendidik di sekolah inklusi, saya akan yang pertama pahami kebutuhan individu, kedua terapkan metode diferensiasi, ketiga bekerja sama dengan spesialis, keempat fasilitasi inklusi sosial, adaptasi materi, dan memberikan umpan balik dan evaluasi terus-menerus, serta komunikasi terbuka dengan orang tua atau wali. Soal yang keenam, sebagai calon pendidik, saya akan melakukan hal berikut untuk membantu mahasiswa tunadaksa di kampus. Yang pertama, menyediakan aksesibilitas fisik. Yang kedua, memberikan dukungan personal. Ketiga, menggunakan teknologi pendukung. Keempat, mengakomodasikan kebutuhan pembelajaran. Yang kelima, kolaborasi dengan ahli. Yang keenam, fasilitasi komunikasi. Yang ketujuh, mengakomodasi evaluasi dan ujian. Nomor 7, anak tunalaras mengacu pada individu yang mengalami kesulitan dalam mengatur emosinya secara tepat dan seringkali menunjukkan respon emosional yang intens atau tidak terduga. Terdapat 3 kategori, yaitu gangguan tunalaras eksternal, internal, dan campuran.
Penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan pengalaman yang unik, sehingga pendekatan yang diberikan harus disesuaikan dengan kasus spesifik mereka. Soal terakhir, sebagai pemegang kebijakan yang ingin memastikan kampus lebih inklusif bagi mahasiswa dengan disabilitas, saya akan mengusulkan beberapa sarana dan prasarana yang akan dibuat. Yang pertama, aksesibilitas fisik yang memadai, ruang kelas inklusif, layanan dukungan pendidikan khusus, fasilitas transportasi inklusif, teknologi aksesibilitas, program pelatihan untuk staf dan dosen, sarana komunikasi alternatif, serta akses ke informasi dan materi pembelajaran yang diakses dengan mudah. Baik, berikut adalah jawaban UTS Pendidikan Inklusi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.